Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rizky Pamungkas dengan NPM 197002019. Di sini saya akan mensimulasikan dan mencoba mengenai tentang hukum Kirchhoff. Nah, yang kita butuhkan yang pertama yaitu sebuah baterai. Tulis saja di sini baterai. Nah, baterai ini yang aktif ya, jadi DC voltage source. Oke. Nah, yang kedua yaitu resistor. Kemudian kalau kita butuh switch, tidak apa-apa ditambahkan switchnya atau saklar ya teman-teman. Mana ini? Oke. Nah, sudah ya, ini mungkin kita akan menguji coba tentang hukum Kirchhoff arus, hukum Kirchhoff tegangan. Nah, nanti kita juga akan menghitung arus loop seperti itu. Oke, jadi kita rangkai. Kira-kira rangkaiannya seperti ini untuk hukum Kirchhoff tegangan ya. Jadi di sini kita ubah tegangan baterainya sesuai dengan pada modul. Jadi untuk rangkaian sendiri saya mengambil pada modul seperti halnya rangkaian itu kita susun sama persis. Untuk tegangan baterai 3 volt di sini sudah kita ubah internal resistansinya 0, lalu resistansi 1 10, resistansi 2 nilainya 20 ohm. Kita hubungkan secara seri kedua resistor tersebut, lalu kita pasang voltmeter di setiap masing-masing resistor untuk menganalisis tentang hukum Kirchhoff tegangan. Apakah tegangan sumber sama dengan tegangan di R1, R2 pertambahan, apakah sama? Nanti kita simulasikan. Jadi di sini kita simulasikan hasil perhitungan, hasil simulasi atau hasil pengukuran. Kita coba. Oke. Tegangan sumber bernilai 3 volt ya. Dan di sini tegangan R1 bernilai 1 volt dengan resistor 10 ohm, dan tegangan di R2 adalah 2 volt dengan resistor 20 ohm. Nah, arus yang mengalir berapa? Yaitu 0,1 ampere. Tegangan semua dari awal hingga akhir di sini terbaca 3 volt. Ini hasil pengukuran dari simulasi. Kita buktikan. Jadi hukum Kirchhoff tegangan untuk R1 kita isi dengan 10 ohm. Arus yang mengalir berapa tadi? Yaitu 0,1 ya. Terus untuk resistansi yang kedua kita tuliskan 20 ohm. Lalu arus yang mengalir 0,1. Nah, oke. Tadi dalam simulasi tegangan yang terbaca di R1 atau ER1 sama dengan 1 volt ya. Ini sama hasilnya 1 volt. Lalu yang ER2 pembacaannya 2 volt. Jadi tegangan semua yaitu 3 volt sesuai dengan pada sumber.
Seperti itu. Maka hukum Kirchhoff tegangan ini dengan hasilnya perhitungan sama hasilnya seperti pada pengukuran. Ini ya hasilnya. R1 1 volt, R2 2 volt, semuanya 3 volt. Harusnya mengalir 0,1. Oke, kita lanjut saja. Oke, untuk hukum Kirchhoff arus rangkai seperti ini ya. Kita menggunakan resistor 2 dirangkai secara paralel dengan nilai 50 dan 100. Tadi dengan sumber juga sebesar 3 volt, kita pasang ampere meter di setiap rangkaian resistornya semua di masing-masing cabang, dan kita pasang ampere meternya juga di akhir gitu. Nah, di sini kita menguji berapa sih arus yang mengalir di setiap masing-masing resistor dan berapa jumlah arus total. Apakah memenuhi persamaan hukum Kirchhoff arus atau tidak. Nanti kita simulasikan. Oke, kita play. Pembacaan arus di R3 yang bernilai 50 sama dengan 0,06 ampere ya. Dan yang kedua, R4 yang bernilai 100 ohm. Di sini terbaca 0,03 ampere. Lalu untuk arus yang keluar pada rangkaian tersebut yaitu 0,09. Maka jika dalam perhitungan I sama dengan I3 ditambah I4. Jadi arus yang mengalir di setiap cabang akan ditambahkan sesuai dengan cabangnya. Jadi jumlah antara arus 3, arus 4, kita jumlahkan itu menjadi arus yang keluar. Jadi 0,06 ditambah 0,03 yaitu 0,09. Ini berlaku hukum Kirchhoff arus pada rangkaian paralel. Kita lanjut simulasikan dengan perhitungan manual. Tadi kita masukkan resistansinya berapa, 50 ohm dengan tegangan 3 volt ya. Lalu maka ya arus yang terbaca sama dengan 0,06. Resistansinya 100, tegangannya 3 volt. Maka resistansi yang terbaca 0,03. Maka I totalnya sama dengan 0,09. Seperti itu. Jadi dalam perhitungan manual dan pengukuran pada simulasi terdapat kesamaan dalam nilainya sesuai, maka bisa kita simpulkan hukum Kirchhoff dan hukum tegangan dan hukum Kirchhoff arus ini kalau hukum Kirchhoff tegangan bernilai di rangkaian seri dan hukum Kirchhoff arus itu bisa kita hitung ketika rangkaian paralel. Dan itu terbukti sama gitu. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke arus loop. Ya, untuk ketiga yaitu kita mensimulasikan arus loop ya. Jadi di sini kita sudah merangkai arus rangkaian yang sesuai dengan modul. Bisa dapat dilihat bahwa terdapat dua sumber di sini. Ada 12 volt, ada 8 volt, dan ada arus. Lalu ada hambatan 12 ohm, hambatan 2 4 ohm, dan hambatan 3 6 ohm. Masing-masing hambatan kita
kasih voltmeter, dan di sini I1, di sini I1 kita pasang ammeter, dan di sini juga kita pasang juga untuk mengetahui arusnya I2, di sini I3. R1 bernilai 12 ohm, R2 4 ohm, R3 6 ohm. Maka kita simulasikan berapa sih tegangan di setiap masing-masing hambatan dan berapa arus yang mengalir di setiap loop I1, I2, dan I3. Kita simulasikan. Ya. I1 menunjukkan nilai 0,5 ampere dan I2 menunjukkan arus minus 0,50 ampere, dan I3 di sini menunjukkan nilai 1 ampere. Lalu berapa tegangan dalam masing-masing resistor? Resistor yang pertama tegangannya 6 volt. R1 bernilai 6 volt. R2 berapa? Minus 2 volt. Ini ya, terlihat jelas. Dan tegangan ER3 bernilai 6 volt. Lalu, apakah pengukuran ini sama dengan perhitungan? Nanti kita simulasikan ya, dengan perhitungan manual. Seperti itu. Oke. Jadi simulasi arus loop ini sudah rangkaian tadi yang telah dirangkai dalam simulasi Proteus, kita lakukan dengan perhitungan manual seperti yang saya sudah rancang ya, seperti ini kira-kira. Jadi tegangan 12 volt ini dikurangi tegangan dari R1 dikurangi tegangan dari R3, ini sama dengan 0. Jadi ini loop 1. Ini merupakan persamaan 1. Dan yang kedua, tegangan pada sumber 2 dikurangi tegangan pada R2 ini, tegangan di R2 dikurangi tegangan di R3 sama dengan 0. Ini persamaan 2. Jadi persamaan 1 ini loop 1-nya dan persamaan 2 ini loop 2, seperti itu. Lalu ER1 sama dengan I1 dikali R1. ER2 sama dengan R3 dikali I1 ditambah I2. Karena berada di tengah-tengah loop. ER2 I2 kali R2. Jadi arus yang mengalir pada ini dikalikan dengan resistornya, nilainya. Maka dihasilkan E1 sama dengan ini ya, persamaan 1 E1 min I1 dikali R1 minus R3 dalam kurung I1 ditambah I2 sama dengan 0. Persamaan 1, persamaan 2 kita tinggal masukkan saja ke persamaan yang ini dengan yang sesuai dengan ini ya. Seperti itu. Untuk persamaan 1 kita masukkan nilai-nilai dari E1 sama dengan 12, I1 R1-nya 12 ohm, lalu min 6 dikali dalam kurung I1 ditambah I2 sama dengan 0. Setelah kita hitung-hitung, hasilnya ini persamaannya. 3 I1 plus I2 sama dengan 2. Persamaan 2 yang dari sini ya, kita tinggal masukkan. Ini tadi sudah nilai-nilainya, tegangannya 8 dari sana. Ini 8. I2, R2-nya bernilai 4. R3 bernilai 6. I1 tambah I2 dikalikan. Oke, nih. Maka dihasilkan persamaan kedua. Nih.
6I1 ditambah 10I2 sama dengan 8. Lalu kita selesaikan dengan solusi perkalian persamaan ya ini ya. Kita kalikan 2 yang atas biar menghilangkan I1 supaya gampang disubstitusikan. Oke, hasilnya sama dengan I2 0,5. Nah, setelah kita masukkan, maka didapat I1 0,5 ampere, I2 dan 0,5 ampere. Nah, untuk I3 sendiri adalah penjumlahan dari I1 dan I2, kita jumlah I3 sama dengan 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 1 ampere. Jadi didapat I1 0,5 ampere, I2 0,5 ampere, dan I3 1 ampere. Tegangan di R1 sama dengan I1 kali R1. I1 diketahui dari 0,5 dikalikan R1-nya 12 ohm, maka dihasilkan 6 volt. Lalu tegangan di R2 sama dengan I2 dikali R2. I2 bernilai 0,5 dikalikan 4 ohm, jadi 2 volt. Jadi lalu tegangan di R3 ini nilainya R3 bernilai 6 ohm dalam kurung I1 tambah I2, I1-nya 0,5, I2-nya 0,5 sama dengan 1, 6 kali 1 sama dengan 6 volt. Jadi tadi bisa kita simpulkan bahwa dari perhitungan dan pengukuran hasilnya sama ya. Jadi kita simulasikan lagi. Ya, ini. I1 bernilai 0,5 ya. Sama 0,5, hanya beda tandanya saja. Tegangan di R1 6 volt, tegangan di R2 2 volt, tegangan di R3 6 volt. Dan tadi I3 sama dengan 1 volt karena pertambahan antara I1 dan I2. Jadi sesuai dengan perhitungan seperti itu. Oke. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan tentang simulasi hukum Kirchhoff kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.